Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Hai tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali Sobat Dedi bersama Dedi Berbagi monolog atau solo podcast. Seperti biasa, kita akan lanjutkan mengenai bongkar buku ya. Bongkar buku kemarin itu terakhir saya bicara mengenai building code ya. Sekarang juga ada kemarin waktu itu pernah saya juga ada special edition ya podcastnya, monolognya sehubungan dengan mengenang Pak Pinky ya. Nah, sekarang ini saya lanjut dengan masih masalah Brambik ya, tentunya dari institusi lain yaitu International Mechanical Code ya, ini bukunya ya, IMC namanya, bukan JMC itu punya Pak Eko ya. Oke, ini bukunya isinya mengenai, coba kita lihat ya. Isinya itu mengenai International Code 1996 yang melahirkan International Code Council, itu SBCCC itu di California. Kemudian juga dia berafiliasi dengan BOCA dan ini juga yang lainnya ya. Oke, isinya apa saja ini nanti kita lihat ya. Ini preview seperti biasa. Nah, ini isinya kita perbesar. Administration, DAC system. Coba saya ini dulu ya, saya perbaiki dulu sebentar nih remote-nya biar lebih lebih afdol. Oke, nah ini sudah di Zoom ya. Ini isinya kontennya adalah seperti biasa, definisi, general regulation, ventilation ya, natural ventilation, mechanical ventilation, exhaust system juga ada ya. Ini. Kemudian duct system, combustion air, inside air, outdoor air condition 1, outdoor air condition 2. Jadi semua yang berhubungan dengan mechanical ya, chimney, fan, specific application, fireplace buat boiler ya. Kemudian ini hydronic piping, kemudian fan gas, cooling tower, evaporator, fuel gas piping ya. Ini semua mirip dengan building code maupun yang dari BOCA ya. Ini mirip-mirip. Saya memang sengaja seperti saya bilang, saya mesti cari pembanding ya. Oke, ini saya ini lagi. Ini dia buku-bukunya. Ini mengenai general definition. Ya, ini semua narasi semuanya mengenai spesifikasi dan kode ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang sebaiknya apa, ada yang shall, ada yang should ya. General regulation, peraturan ininya, ada tabel-tabel juga. Piping support spacing ya, ini ada, kita lihat coba. Nah, ini ya. Maksimum vertikal, ABS piping, aluminium tubing. Ya. Piping ya, ini buat ngontrol pekerjaan-pekerjaan. Ya, kemudian ini ada tabel apa lagi nih? Clearance reduction method ya, reduce clearance with protection inches. Oke, kemudian ini tabel
outdoor requirement ventilation air. Coba kita lihat ya contoh kita mau lihat yang di ini kan detail semua ya mengenai office, hotel, nah office nih ya. Conference office space 7 sampai 20. 7 outdoor air public ya. Itu occupancy load-nya. Jadi itu per meternya 7 orang. 1 orang 7 meter, kemudian outdoor air-nya per orangnya CFM-nya tuh 20 ya. Nih 20 ya. Sama lah, SNI juga sama ya, mendekati semuanya. Ini people density-nya, kalau office space dia pakai 1 orang 7 meter, kita di sini BCI itu pakai 110 ya. Ada yang 112 tergantung lah. Ya. Ini required outdoor ventilation, nah, living area semua ditentukan. Nah, kita wajib memeriksa dari desain maupun aktual. Begitu di commissioning, apa sesuai apa enggak ya. Oke. Ini exhaust system. Ya, kita lanjut lagi. Exhaust system. Ini semua tabel-tabel semuanya. Construction clearance. Duct system, ya ini dengan makna sama lah. Ya. Terus makna tuh mengenai desain instalasinya, ini mengenai aturan-aturannya. Ini chimney dan fan. Ini tabel-tabel apa nih? Capacity double wall ya. Ini tabel-tabel semua. Oke, jadi emang buku ini dibeli untuk kita mereview dan nyocokin lah kayak keadaan desain aktual sama spesifikasi. Ini fireplace tuh buat di boiler. Oke, kita lanjut dengan yang lain ya. Ini sih tabel-tabel semua yang sudah kemarin ini hampir sama semua ya. Oke, ini International Mechanical Code ya. Kita cari lagi dari buku yang lain ya. Kita simpan dulu nih. Cari lagi yang lain. Ini bukunya ini sama juga. Dari IMC juga ya. International Plumbing Code. Tadi kita singkat aja. Sama ini 1995 ya kan. Itu sama dengan yang di BOKA maupun yang UFC ya. Uniform Plumbing Code, jadi ada BOKA, ada Uniform Plumbing, ada International Plumbing Code. Isinya malah tergantung dari negara bagian ya, beda-beda tipis lah. Yang di utara mungkin ada musim dingin ya, di selatan kan nggak ada es ya, nggak ada winter. Nah, ini administration semua isinya apa aja sih? Oke, isinya ya ini sama definitionnya, water heater, water supply, distribution sama lah ya. Fixtures, sanitary drainage, kemudian fan, indirect special waste, fuel piping, itu semua sama ada di BOKA maupun di UFC ya, Uniform Plumbing Code. Ini saya hanya sepintas-pintas saja, kita lihat ada yang apa sih, semuanya rata-rata sama ya. Nggak ada yang aneh, semuanya sama karena kita kemarin udah ngomong ini tabel ya, gambarnya mengenai toilet spacingnya. Ini juga coba kita lihat gedein ya, kita lihat ini tabel minimum number of plumbing facilities. Nah ini kan sama kemarin ada kan, buat rumah sakit, buat office jumlah orangnya 1/15, 1/2, ini hampir semua sama. Nah, masing-masing negara bagiannya beda-beda tipis lah, tapi semua lah emang. Nah, ini yang di night club ya, ini nih. Oh, night club, restoran, female ya, taruhnya ya. Oh laki, oh night club sama tuh laki perempuan ya.
Oke, drinking fountain. Oke, ini semua yang berhubungan dengan tabel-tabel. Kita lanjut lagi. Ini water heater, ya water heater kayaknya umum-umum lah. Ya. Coba apa lagi nih? Kita sepintas-pintas aja ya. Oke, fan stack. Ini sama, ini negara bagiannya lah. Ya. Ini year rainfall mengenai curah hujan di Amerika. Musim dingin, musim panas ini. Roof gutter ada ya size-nya roof gutter nih. Tapi ya tergantung curah hujan lah ya. Kalau di Arab roof gutternya kan kecil, nggak ada hujan jarang. Di Indonesia di negara-negara tropis, oke. Ini sih degree days, oke. Ini sih mengenai ini tabel-tabel friction loss sama piping ya. Oke, ini UFC Uniform International Plumbing Code ya. Kita cari lagi ya yang ini ada lebih bagus nih kalau ini. Ini tebal juga bukunya ya. Uniform Plumbing Code itu yang kemarin ya, tapi ini ada gambarnya. Jadi dia dilengkapi kode sama kemarin kan ada Building Code Illustrated ya. Ini sama juga Illustrated, tapi ada penjelasannya mana gambarnya. Jadi kalau yang kemarin kurang jelas kita bisa lihat di sini ya. Table kontennya apa appendix ini table kontennya. Terus ya mau 1991. Ini sama apa semuanya. Oh ini ada ini ya. Tuh, naruh pipa di dalam. Nah ini ada gambar-gambarnya. Jadi kode gambarnya. Ya lebih ada illustrated ya. Oke, gitu. Lebih detail, ini lebih tebal karena ada gambar dan penjelasan. Oke, keran, katup, faucet sama lainnya. Saya lebih senang lihat kalau ada gambarnya, jadi nggak begitu puyang-puyang gitu ya. Kalau AI ngasih gambar juga nggak? Kalau yang bayar sih kayaknya ngasih dia, bisa ngasih. Cuma nanyanya emang mesti bener ya. Ntar kayak itu lagi si AI-nya yang di Gajah Mada ditanya Jokowi alumni nggak, bukan, ternyata salah. Katanya nggak ngerti lah. Oke, ini semua gambar-gambar, ilustrasinya. Nah, ini tabelnya apa ya? Plumbing material standar ya, kemarin kan juga ada. Ini cuma tabel-tabelnya, kemudian minimum wall thickness inspection phenomena, pipe wall thickness. Ini tabel-tabel semua ini. Mata American Standard ini mengenai thread ya. Threadnya penting juga nih, ya kan? Sebab kadang-kadang kalau threadnya terlalu dalam, terlalu longgar, bisa loss kan? Terus pipanya kadang-kadang pecah ya, terutama di sprinkler ya. Sprinkler kan kadang-kadang orangnya yang tradingnya terlalu semangat, sehingga habis dia. Terlalu kencang, sehingga tinggal tipis, sehingga begitu dikencengin. Walaupun dikasih epoksi, bocornya nggak saat itu, bocornya nanti setelah setahun 2 tahun. Giliran kita yang operasi baru bocor ya. Oke, ini semua ya, ini buku-buku ininya. Ya, penjelasan mengenai kode-kodenya ya. Oh, ini apa nih?
ini ya, penjelasan semuanya. Clean out, bagian sampah, sewage ya. Ini ada building 1, building 2, building ya, building drainage, nah, ini septic tank. Kalau ada berapa gedung, kayak sekarang kan PDPAL ya, semua harus buangnya ke PDPAL, bayar. Kosong apa penuh pokoknya bayar. Oke, ini semua bagus ya, lengkap buat belajar, buat teknisi ya. Ya kalau training teknisi, foreman kayak gimana, kalau fire stop kayak gimana, kayak gini. Ada sleeve ya, harus kasih sleeve supaya ada perbaikan gampang ya. Ini access, opening, pipe, cover, less than, ada jaraknya yang harus diikuti nih ya. Nggak asal tanam aja. Exterior wall, building, adequate protection from freezing. Nah, ini di daerah-daerah musim daerah-daerah utara ya. Nah, ini support-supportnya ya. Ini mengenai hanger ya, hanger. Ini semua ada ilustrasinya. Bagus ya ini buku. Ini pitot tube kalau kita mengukur ya. Kind of fixture, bathtub, minimum trap size-nya ada nih. Oke. Tuh ini ya. Ngitungnya 4 inch turun 3 inch. Nah, ini dihitung dah kan. Plumbing fixtures itu ya, number plumbing fixtures. Jadi yang pipa utamanya ini jumlahnya berapa puluh, nanti dihitung di tabel berapa pipa yang harus mainnya. Baru cabang-cabang dihitung ya. Kira-kira gitu lah ngitungnya. Jadi kalau ada masalah, nah kita tahu karena kita tahu cara ngitungnya, nah kita dicek, nah dilihat pipanya, kalau benar ya udah berarti ada lain masalah lagi, bukan salah desain, bukan salah pasang, tapi ada sesuatu yang mungkin ada mampet atau apa gimana, nggak tahu lah. Oke, ini model-modelnya ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini semuanya ada ilustrasinya, jadi bagus lah. Ya kita oke, nih. Oh, saya senang kalau lihat gambar-gambar gini. Wah, tuh lihat tuh. Install above floor. Oh. Ini lu ada grease trap juga kan. Nah, baru tuh omongin grease trap interceptor ya. Hal yang besar, hitungnya berapa. Ini caranya ngotong pipa, kemudian ngelas, ya, brazing. Oke. Wah, ini bagus. Saya senang kalau ada gambarnya. Masih ingat sih, enggak. Ya, tuh banyak sekali nih. Oh. Pokoknya penjelasan-penjelasan mengenai plumbing. Ini check valve, double check valve. Oke, ini apa ini? Water distribution. Nah, ini juga kan. Kita perlu nih. Ya, kita hitung dulu jumlah fixture-nya. Cocokin juga dengan jumlah orangnya, apakah cukup toiletnya, wastafelnya sesuai dengan jumlah orang. Nah, kemudian baru kita. Oke, ini gambar-gambar lain ya. Kita lanjut aja deh.
Plumbing sudah banyak. Oke. Nah, ini combination waste and venting system. Nah, gimana ada waste, gimana naruh fan-nya, ada clean out, gimana ya. Supaya nanti kita nggak ada masalah dengan back pressure. Nah, ini fan ini. Oh, ke atas. Waduh, ini disable ya, buat orang yang handicap. Sekarang setiap gedung harus punya toilet buat handicap ya, terutama di lobby di bawah. Oke, ini mobile home park recreational. Oke, ini ini common utility pad ya, buat umum, gas station. Oke, mungkin itu yang ada apa ya? Uniform plumbing code, uniform illustrated plumbing code UPC dari IAPMU. Oke, ini kita cari lagi ya. Kita taruh dulu. Masih ada duaan tapi bukunya buku ini buat kontraktor nih kayaknya. Nah, ini National Plumbing HVAC Estimator buat mengestimasi. Ya, saya karena kadang-kadang ngerjain juga kerjaan fit out tapi dikerjain oleh gedung, kita buat proposal ya kita pakai patokannya ini boleh. Biar kita tahu proposal yang baik bagaimana ya. Artinya nggak asal hitung, harganya harus ada estimating prosedur ya. Ini sheetnya ya, record of telephone conversation, quotation sheet. Ini craft, ini jumlah orangnya ya, harga orangnya per jam ya, kita nggak tahu nanti per jam. Kita bisa ngitung pakai ini sama lah. Kalau kita per hari berapa ya bagi aja sejamnya berapa, atau kita masukin per hari ya. Nah, ini semua tabel-tabelnya. Jadi kalau di sana kan udah ketahuan gaji orang nggak bisa. Nah, ini karena orang bersertifikat, orang tidak bersertifikat, pengalaman berapa tuh ketahuan gaji. Nggak bisa main. Jadi di sana kalau yang menang itu yang orang pintar baca gambar, bisa ngitung BQ, sehingga pas ngitungnya, tendernya murah, sesuai, bisa dapat kerjaannya. Susah sana KKN karena semuanya terbuka ya, tinggal nyari apa aja ada. Mau pipa yang sekian harganya sama semuanya di mana-mana. Jadi bedanya itu kalau kita bisa lihat gambar yang tepat, yang harusnya umpamanya kalau kita salah ngitung gambar, pipanya 100, tapi sebetulnya bisa 80, itu bisa. Jadi tergantung estimatornya ya. Estimator sama yang ngitung. Nah, ini harga-harga semuanya nih. Oh. Jadi kita cari tabelnya aja ya. Nanti ngitungnya ada kalau di sini kalau nggak salah ngitungnya. Ini harga barang-barangnya. Ya, semuanya komplit. Ya, couple, craft hoursnya, masangnya per jam berapa lama. Ini juga bisa dipakai buat maintenance juga ya, kerjain masang hanger ya, satu lantai, hanger yang di bawah, hanger yang ini yang di atas, kan beda-beda harganya. Oh, ini semua PVC shower, bel ya. Ini jumlah, jadi kita tinggal masukin berapa kita punya elbow, berapa sambungan, ya kan, 1 inch, 2 inch, 4 inch, sampai 8 inch, 10 inch. Nah, dari sini harganya. Kita tinggal masukin, nanti ketahuan breakdown-nya. Ada
Ya, ini kayak gini nih gambar-gambarnya, dikasih contoh. Ya, kasih contoh, proposalnya dikasih contoh, ada. Oke, ini semuanya daftar tabel, man hour, sama berapa harganya orang. Jadi masing-masing negara bagian punya harganya sendiri-sendiri. Tapi nggak jauh beda lah. Oh ya. Oke. Nah ini mechanical contractor. Nah kayak contohnya nih. Ya. 1. Description 1 inch type L hard copper pipe. Quantity 40 biji. Unitnya 151. Totalnya unitnya labor man hours ya. Nah, totalnya nanti ketahuan. Jadi nggak bisa tepu-tepu lah. Ketahuan karena mereka ada tabelnya. Orang ngerjain ini berapa lama. Ya. Naik berapa lama. Nyambung PVC berapa lama. Jangan sembari ngerokok. Kalau kita sambil ngerokok dulu dah, jadi lama. Nggak dihitung gitu mah. Oke, ini jadwal ya. Ini contoh-contoh kontraktor. Untuk deh. Oke. Untuk apa nih? Ini ya sama lah tadi. Metode penawaran, proposal, oke? 94 sama lah, 94 sampai sekarang juga modelnya masih sama. Bukan sekarang computerized ya, jadi semua ini ada di komputer, tinggal cemplung-cemplungin aja kali sekarang. Nggak kayak dulu mah. Bikin spreadsheet kan, masukin, karena sekarang nggak, oke? Ini dia satu lagi ya. Satu lagi, ini sama juga nih. Sama nih, tuh. Estimating plumbing, kalau ini plumbing tadi HVAC dan plumbing ya, estimator ini cost. Oke, nah ini gambar-gambarnya. Ntar saya ini dulu, vertical wall, main roof, oke. Maximum rate rainfall and velocity, ini sih curah hujan ya, dia ini mana nih? Alabama, Alaska, Fairbanks, Michigan. Jadi kita juga banyak ya, kita ambil ke BMG ya. Ini nanti ada. Ini gambar-gambarnya, fire protection. Nah, ini fire pump detail. Connecting to public main. Cross the layout of fire hose cabinet. Oke, ini fire department punya. Ini alarm valve, standpipe detail. Oke. Sekarang gas. Ya. Gas juga harus hati-hati. Boleh kan harus di welded ya. Weldednya orangnya harus bersertifikasi, punya sertifikat. Kalau di sana mungkin yang ini bisa di X-ray. Ya. Oke, ini lah. Ini semua mirip yang tadi ya, lebih. Jadi saya beli memang buat melihat lah, pelajari supaya nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai, saya akan bisa kasih komentar atau ini, dan ada ininya, ada referensinya, bukan asal ngomong. Oke. Ini riser, roof floor 6 ya. Air relief valve, contractor and his estimator, plumbing estimator, subcontractor agreement, ini contoh-contohnya kontrak, material take off, ini formnya, materialnya apa aja, ini formnya semuanya, taking off pricing, estimate. Sekarang mah sebuah computerized lah, tinggal cemplungin, langsung. Tapi kalau yang penting itu kita jangan salah ngitung quantity,
Jangan salah ngitung quantity yang penting. Soalnya harga kan kalau di sana sama. Dan nggak bisa main dengan spek ya. Kita main-main dengan spek itu izinnya lisensinya dicabut ya, nggak bisa kerja atau didenda atau gimana. Oh ini sampai saya tandain apa nih? Man hours per linear foot. Oh, solvent semen. Nyemen apa buat nyemen apa nyambung per meter panjangnya. Man hours jumlah orangnya ya, berapa jam dia nyambung. Ini kayak nyambung pipa 1 seperempat itu cuma 0,12 jam. Berapa tuh 10 menit ya. Nah, itu kalau kita berapa ya, ini saya tandain ya karena saya perlu tahu lamanya pekerjaan. Jadi anak-anak bisa ada yang pekerjaan atau kontraktor itu diperlambat beraturan, dipercepat beraturan supaya ada lembur apa, jadi kita punya patokannya, punya pedoman ya. Tapi ya kita nggak disamakan dengan orang asing ya. Orang bule kan lebih makannya juga bukan pecel ayam atau pecel lele ya, tapi makannya burger. Kerjanya lebih, dan kita suka kerja sembari ngelokok ya, itu nggak boleh lah ya. Kebiasaannya buruk kalau kerja sembari ngerokok. Mungkin itu aja ya. Ini orangnya nih, author Howard C. Macy, uniquely qualified as an authority of plumbing estimation. An experienced master plumber. Macy operate his own contractor 15 years. 15 tahun dia kontraktor taking care this master bukan. Ya dia ini aja punya kompetensi aja ya. Jadi nggak usah jadi S2, S3. Jadi dia di vocational technique plumbing overseas course ya. Jadi dia ngajarnya itu. Oke, itu aja ya mengenai plumbing. Nanti depan kita bicara yang lain ya, monolog yang lain. Mungkin depan itu yang akan datang episodenya kayaknya kalau enggak listrik ya, buku-buku listrik dan nanti buku-buku mengenai fire protection itu banyak ya, bukunya banyak banget. Listrik juga ya, saya juga kan bukan pakar ya, bukan ahli listrik, saya cuma perlu tahu aja listrik itu kayak apa, instalasinya kemudian sizing kabelnya gimana ya, kemudian tipe-tipe kabel, kemudian voltage drop ya, itu yang umum-umum aja ya, kita nggak usah rocket science ya, jadi tahu lah yang penting-penting aja. Oke, mungkin itu saja untuk episode saat ini. Nanti kita ketemu lagi di episode lain dengan bongkar buku yang mungkin yang belum tuh listrik ya, dan fire protection. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode lain. Salam. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.